Halo Sobat Tombok Kangen, senang bertemu kembali di channel ini. Kali ini kami mengunjungi pasar bersejarah, yaitu Pasar Kota Gede. Mari kita simak bersama. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan budaya. Banyak hal yang bisa diulas dari ibu kota provinsi DIY ini. Salah satunya adalah keberadaan pasar tradisional yang masih bertahan selama ini. Namun lebih dari itu, tidak banyak yang mengetahui bahwa Pasar Kota Gede merupakan pasar tertua dibandingkan dengan pasar-pasar yang lain. Pasar Kota Gede yang kini populer dengan nama Pasar Legi Kota Gede dibangun pada abad 16. Konon berdasarkan catatan sejarah yang ada, pasar ini juga lebih dulu ada daripada Kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Kota Gede. Pasar sebagai pusat ekonomi dianggap jauh lebih penting bagi masyarakat Mataram daripada kerajaan sebagai pusat pemerintahan. Kala itu Ki Gede Pemanahan mendapat hadiah dari Sultan Hadiwijoyo setelah dirinya berhasil menaklukkan Arya Penangsang. Pasar dianggap bukan hanya sebagai pusat ekonomi semata, tapi lebih jauh dari itu. Pasar adalah tempat interaksi warga di mana segala kegiatan bisa terjadi di pasar. Pasar juga tempat berkumpul seluruh kalangan dari rakyat jelata hingga mereka yang kaya. Seperti kerajaan pada umumnya, tata kota atau wilayah ini pada zaman dulu juga telah menganut konsep catur gatra tunggal, di mana dalam sebuah pemerintahan itu harus ada 4 hal, yakni keraton sebagai pusat pemerintahan, alun-alun sebagai tempat berkumpul dan budaya, masjid sebagai tempat ibadah, dan pasar sebagai pusat perekonomian. Dinamika Pasar Legi Kota Gede karena puncak keramaian ada di hari pasaran Legi dalam penanggalan Jawa. Pasaran ini akan terjadi setiap 5 hari sekali. Selain Legi masih ada pasaran Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Pasar Kota Gede meski hanya pasar tradisional, tapi dari sisi kelengkapan jauh lebih lengkap dari mall. Jadi siapapun yang berkunjung dan ingin cari apapun itu pasti ada, terutama pada hari pasaran. Pada hari pasaran, jumlah pedagang bisa mengalami peningkatan lebih dari 100%, di mana segala kebutuhan hidup ada di sini, mulai dari aneka sayuran, sandang, aksesoris, peralatan keluarga, semua ada di sini. Bahkan ada jual beli hewan peliharaan, terutama unggas seperti burung, ayam, angsa, dan mentok. Ada pula pedagang hewan lain seperti kelinci dan ikan hias. Pedagang sandangan murah, alat-alat besi, obat herbal, dan perhiasan batu akik juga ikut meramaikan kehidupan Pasar Legi Kota Gede. Biasanya para pedagang sudah ada di lokasi sejak pukul 6.30. Kehidupan Pasar Legi Kota Gede mulai ramai sekitar pukul 7. Akan semakin ramai ketika memasuki waktu pukul 10 dan mulai sepi setelah lewat pukul 12 siang. Wajah pasar tidak banyak mengalami perubahan. Renovasi menyeluruh terakhir kali dilakukan pada tahun 1986 saat gempa bumi Mei 2006 melanda Yogyakarta. Beberapa kerusakan terjadi pada fisik bangunan pasar meski tidak begitu parah. Kerusakan parah justru terjadi pada Babon Anem, gardu listrik di barat laut pasar. Babon Anem ini merupakan salah satu landmark Kota Gede. Ia dibangun di awal tahun 1900-an. Disebut Babon karena dulunya merupakan gardu listrik induk. Sementara penambahan kata Anem karena gardu pusat kontrol listrik ini merupakan warisan perusahaan listrik pemerintahan Hindia Belanda NV Enim. Kondisinya saat ini tampak baik-baik saja karena telah direnovasi. Kami pun menepi di salah satu lapak pedagang nasi bubur untuk sarapan pagi. Kami makan nasi gudeg ayam suwir telur. Rasanya memang enak seperti masakan Simbah zaman dulu.
Pedagang bilang rasa masakannya enak karena dimasak dengan kayu bakar. Satu porsi nasi telur ayam suwir dibanderol dengan harga Rp6.000. Setelah itu kami membeli minuman tradisional khas Jawa yaitu jamu bathok. Di lapak penjual jamu bathok ini kita bisa melihat pembuatan jamu secara tradisional. Penjual jamu mengambil berbagai rempah yang telah ditumbuk kasar dalam baskom, lalu ditambah air matang dan diperas, kemudian disaring di atas gelas bathok. Jamu bathok siap untuk saya minum. Untuk dapat menikmati jamu yang berkhasiat bagi tubuh ini, saya cukup mengeluarkan uang Rp5.000 per bathok. Demikian liputan dari tim Tombol Kangen Channel. Pasar adalah budaya Indonesia, jangan sampai hilang kumandange. Itu tugas kita dan generasi penerus bangsa. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombol Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah. Jakarta, rumah kita sederhana, selalu ingin ku kembali kepadamu di sini. Yogyakarta, milik kita, penuh cinta, kedamaian bersamamu, aku tenang. Yogyakarta.